Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali di ibadah online kita. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih yang saat ini aman dalam perlindungan Tuhan. Tentu saja semuanya bersuka cita bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kami datang tetap mematuhi anjuran dari pemerintah untuk kita ada social distancing, kita menjaga jarak dengan sesama kita. Tapi itu tidak akan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada distance antara kita dengan Tuhan, tapi membawa kita semakin ingin dekat dengan Dia. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari saya ajak kita bersama-sama hampiri Tuhan Yesus. Miliki hati yang haus dan mendambakan Dia. Seperti rusa yang haus merindukan Engkau, demikian pula hati kami Tuhan. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kami rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
Yesus, katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Engkau yang terbaik yang pernah ada di dalam hidup ini. Tidak ada pribadi lain yang kami banggakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan, untuk semua kebaikan, untuk setiap berkat yang tidak kami bisa kembalikan lagi. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang terbaik yang kami alami di minggu-minggu ini. Terima kasih untuk keajaiban, bahkan untuk mujizat yang sekecil apapun kami mau bilang terima kasih Tuhan. Untuk itulah kami katakan tidak pernah sia-sia kami mengandalkan dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biarkan umat-Mu bersama-sama akan bersehati, memuji, mengangkat suara mereka yang terbaik dan mengagungkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita adalah umat pemenang. Jemaat Tuhan, katakan kepada dirimu sendiri, aku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau pagi hari ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Amin. Kami tetap menaruh harap kami di dalam Engkau. Kami tetap menaruh kepercayaan kami yang penuh kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup menolong kami di masa-masa seperti ini Tuhan. Kami terlalu percaya keajaiban-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku ajaib Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari nyanyikan, katakan, ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib Engkau ajaib Engkau ajaib. Hebat Engkau hebat, Engkau hebat. Yesus katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Kami percaya Engkau ajaib. Kami percaya Engkau hebat. Kami percaya Engkau perkasa. Tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ketika kami mengalami Engkau Tuhan lewat penyembahan. Ketika kami mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Kami semakin kuat setiap hari. Kaki-kaki kami semakin kuat. Pundak-pundak kami akan semakin kuat. Untuk kami tetap berdiri menghadapi apapun juga yang ada di depan kami Tuhan. Karena kami tahu kami punya backing yang kuat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang akan senantiasa menopang hidup kami. Yang memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, mari berbicara kepada kami. Hati kami siap Tuhan. Dan hati kami haus akan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya suara-Mu sendiri yang dinyatakan untuk setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita memasuki minggu pertama di bulan Mei. Saya senang menyapa Bapak Ibu Saudara dengan salam pemenang. Setiap kali saya suara gembala, saya sering mengatakan bahwa kita adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kenapa saya mau katakan bahwa kita pemenang? Dan kita menang dalam hal apa?
kita menang dalam hal iman. Karena kita sebagai orang percaya sering sekali mengalami masalah-masalah yang kita hadapi, mungkin sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa kita pasti keluar sebagai pemenang. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kalau tatkala kita bicara mengenai pemenang, karena Tuhan berkata bahwa kita anak Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, tidak berarti bahwa kita tidak mengalami masalah. Tapi yang Tuhan janjikan, kita anak-anak Tuhan, di dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Oke Bapak Ibu Saudara, Shalom saya ingin ucapkan, di tengah-tengah kondisi kita hanya bisa ibadah online, saya mempunyai suatu hal yang positif. Biasa Bapak Ibu kalau dengerin saya khotbah hanya bisa di umum 1 atau umum 2, tapi melalui online ini, Bapak Ibu yang di Mandarin, yang ada di English Service, yang ada di Nehemia, bahkan yang ada di XYZ sekalipun, Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama menonton, bisa menyaksikan, bisa juga mendengarkan firman Tuhan yang saya share hari ini. And for brothers and sisters that usually you are in English service, I hope Pastor Huata can interpret this message for you all. God bless. Oke, saya akan mulai dengan firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 12 yang mengatakan demikian. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di sini dikatakan kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih baik lagi dikatakan fight the good fight of faith. Artinya apa? Kita fight, kita berperang, bukan lagi untuk melawan kuasa-kuasa iblis. Karena iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu dengan Tuhan Yesus. Mengalahkan semua kuasa kegelapan di atas kayu salib. Kita sebagai anak Tuhan tetap harus berperang. Kita berperang dalam iman. Iman yang benar dikatakan. Kita harus fight, the good fight. Ya, dikatakan bahwa kita ini harus bertanding dalam iman yang benar. Nah, saudara, mungkin ada yang berkata begini, ya saya lagi kurang iman. Saya mau berdoa supaya saya bisa punya iman. Mungkin saudara akan bilang ke Pak Sofyan, Bang Eli, Pak bisa tolong doakan saya supaya saya punya iman, saya berpuasa. Tapi ternyata firman Tuhan mengajarkan kita di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Bapak Saudara, iman timbul dari pendengaran. Bukan dari kita timbul dari doa atau puasa. Itu ada bagiannya masing-masing. Ya, kalau tubuh kita juga perlu. Kita perlu karbohidrat, kita perlu protein, kita perlu lemak, kita perlu sayur, segala macam vitamin dengan fungsi yang berbeda. Jadi doa, puasa ada gunanya. Kalau kita perlu energi, kita makan karbohidrat. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan kalau kita dikatakan iman, iman itu timbulnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar selama ini? Selama lockdown ini atau bahkan mungkin sebelum lockdown, apa yang kita dengar? Mungkin kita dengar berita, TVRI ada dunia dalam berita, ada berita-berita dari Metro TV, berita dari segala macam. Apalagi sekarang banyak sekali berita-berita dari sosmed. Kalau kita mendengarkan berita-berita yang bukan firman Kristus, itulah yang akan menjadi iman kita. Kita mendengarkan sesuatu, waduh COVID ini begini, bisa begitu. Kita setiap hari dipenuhi dengan berita yang begitu, itu yang membuat iman dalam hati kita. Kita jadi takut, kita jadi khawatir. Wah, dengarnya begini, ekonomi akan begini. Wah, kacau. Wah, apalagi dokter bilang, wah ini sudah selesai hidup lu, katanya gitu ya. Kita mendengarkan kata-kata yang membuat kita lemah. Sehingga kita tidak menang melawan peperangan iman. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita supaya bisa menang dalam kondisi seperti ini?
kita harus mempunyai iman yang kita dengar dari firman Kristus. Ya, saya mau saksikan sedikit apa yang menjadi kesaksian dalam hidup saya sekitar hampir mungkin 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih berkomsel sama Ibu Incu, yang saya berharap juga hari ini sedang mendengarkan sharing saya. Waktu itu gereja kita Abalev ini di Pluit, kami belum punya tempat untuk baptis. Sehingga setiap kali baptis mesti minjem rumah orang lain, bukan rumah jemaat bahkan. Kadang ada jemaat yang tinggal di apartemen, ya mesti ke apartemennya. Sehingga suatu hari Bu Incu bilang ke saya, Pak Hengki, ayo dong beli rumah yang ada kolam renangnya. Katanya gitu, supaya apa? Supaya nanti kan kita baptis gampang, gak usah minjem sana, minjem permisi dulu, apa segala macam. Itu sepertinya mungkin kata-kata yang biasa. Tapi itu menjadi rema dalam hati saya. Karena apa? Saya untuk beli rumah yang ada kolam renangnya pada waktu itu saya perlu mujizat. Karena apa? Duitnya gak ada. Kalau saya hanya untuk beli aqua, saya gak perlu iman. Saya ada duitnya, saya tinggal bayar. Saya untuk beli meja, saya gak perlu iman. Tapi hari itu kalau saya beli rumah yang ada kolam renang, saya perlu iman. Tapi saya terima apa yang Ibu Incu katakan, dan saya bilang, oke, iya deh, Incu doain aja ya. Ya siap, katanya. Sambil dia berkata begitu, saya pun mulai mencatat itu di dalam dream book saya. Bahwa saya mau punya rumah yang ada kolam renangnya. Yang secara singkat, intinya Tuhan bimbing sehingga saya bisa membeli mulai dari tanah, ya. Akhirnya kami bangun dan memang yang paling pertama selesai di rumah saya adalah kolam renang. Saya belum pindah ke rumah saya, kolam renangnya sudah dipakai untuk baptisan. Terpuji nama Tuhan. Jadi sewaktu kita mendengar kata-kata iman yang menguatkan kita, dan kita mulai mengimani perkataan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu sering mendengar berita-berita negatif yang membuat kita khawatir, wah COVID ini akan begini-begini, nanti sudah ada resesi ekonomi. Saya mau katakan semua itu boleh terjadi. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak akan pernah merasakannya. Saudara, nanti saya akan share lagi di bagian yang lain, tapi di sini saya mau katakan bahwa iman itu ada musuhnya. Ada hal yang menghambat sehingga iman itu tidak bisa bekerja. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu mempersiapkan Alkitab Bapak Ibu. Kita sama-sama membaca firman Tuhan supaya saudara juga tetap di rumah, meskipun di rumah tetap membuka Alkitab Bapak Ibu. Oke, Matius 13 ayat 54 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Jadi ini Tuhan Yesus lagi pergi, terus Yesus balik. Ya, balik ke tempat asalnya. Exciting enggak? Kita nih, saya orang Makassar, Pak Eli, orang Kupang, mungkin suatu hari pulang ke kampung. Excited banget. Dan hari itu, semua orang sebenarnya sudah kenal Tuhan Yesus. Dan apa yang dikerjakan di sana. Sudah kalau bahasa sekarang nih lagi viral. Jadi Tuhan Yesus begitu pulang ke tempat asalnya, dia excited banget. Dia mulai mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka. Dan berkata, dari mana ya diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat itu. Orang di kampungnya, di rumahnya sudah hebat ya. Dengar Tuhan Yesus begini-begini, mereka kagum. Di ayat 54. Tapi di ayat 55, mulai mereka cacat gitu ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ini mulai ngomong, kan dia ini, dia itu. 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Wah, mulai ngegosip. Ayat 57 yang paling parah. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana,
kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi salah satu yang menghambat iman kita adalah hatinya keras. Orang-orang ini belum apa-apa juga langsung tolak dulu. Iya sih, pertama dia masih iya sih, hebat banget, tapi enggak. Dia kan ini, dia ini. Hatinya keras. Dia tutup pintunya. Dia tidak mau menerima bahwa inilah Yesus adalah Tuhan. Mereka menutup hati mereka. Jadi yang menghambat iman kita bertumbuh adalah kalau kita punya hati yang keras. Satu contoh lagi, di Mazmur 95. Mazmur 95 ayat 7b, ya. Dikatakan begini, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Kalau saudara baca di Keluaran 17 ayat 3, ini orang-orang Israel, mereka berjalan, mereka baru keluar dari Mesir, mereka berjalan, mereka haus. Nah di situ mereka mulai bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang hatinya keras. Bapak Ibu Saudara, mereka sebelum keluar dari tanah Mesir, mereka sudah melihat Tuhan melakukan tulah demi tulah demi tulah, sampai tulah ke-9. Dan mereka tidak ada yang terkena tulah. Dan bahkan tulah yang ke-10, semua anak sulung orang Mesir mati. Tapi orang Israel tidak ada yang mati. Bukankah Tuhan luar biasa? Amin. Saudara, bukan hanya itu. Mereka lupa juga bahwa tatkala mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan melewati Laut Merah. Itu pengalaman yang luar biasa banget. Mereka lihat di kiri, di kanan air, tapi mereka bisa lewat. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin itu bisa terjadi dalam diri mereka. Tapi begitu mereka sampai di Meriba dan di Masa ini, mereka bersungut-sungut. Tuhan ada enggak sih? Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita suka merasa dalam kondisi seperti ini, COVID seperti ini. Tuhan ada enggak sih? Tuhan berkuasa enggak sih? Ya, saya teringat khotbah Pak Eli Kapitan, kalau nggak salah 2-3 minggu yang lalu yang mengingatkan. Bahwa boleh nggak kita mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan seperti waktu Salomo ditawarin. Mau apa sih dari saya? Kamu mau apa? Nah, orang Israel ini begitu cepat lupa bahwa mereka baru ngalamin kejadian-kejadian yang luar biasa dahsyat. Karena mereka hatinya keras. Hati mereka sudah, pokoknya cuma lihat masalah ini langsung bersungut-sungut. Makanya dikatakan, kita sebagai orang Kristen kadang cepat sekali lupa sama kebaikan orang. Lupa kebaikan Tuhan. Tapi ingat sekali sama satu yang mungkin kesalahan atau mungkin hal yang masalah dalam hidup kita, kita ingat-ingat terus. Sehingga ada pepatah bilang, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kita anak Tuhan, tidak boleh kita gampang melupakan hal-hal yang baik dari Tuhan. Setiap kali saya berdoa, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang lalu yang sudah Tuhan sertai saya. Dan terima kasih untuk hari ini. Dan terima kasih untuk hari esok Tuhan. Saya percaya hari esok juga ada di tangan Tuhan. Boleh saudara Bapak Ibu kita belajar bersyukur. Setiap kali saya berdoa untuk orang yang berulang tahun, saya selalu mengucapkan ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin sampai hari ini. Tahun-tahun ke depan pasti Tuhan berikan yang lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang pertama sehingga membuat iman kita runtuh adalah kalau kita punya hati yang keras. Kalau kita tidak ada ucapan syukur, kita hidup dalam persungutan, kita lupa semua kebaikan Tuhan. Saya mau katakan penyakit ini, COVID ini sudah mungkin
bagaimana kita dengar begini-begini. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita ikuti semua aturan pemerintah, saat ini pemerintah berkata kita tidak boleh keluar rumah, ya sudah kita taatin. Kita harus bersih-bersih, kita taatin. Semua aturan pemerintah itu Tuhan juga bilang, kita harus taat kepada pemerintah. Kita taatin semuanya. Perlindungan Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, itu adalah yang pertama. Dan tadi di Matius 13, kalau kita kembali lagi di ayat 58, kalau kita kembali ke Matius 13 tadi, dikatakan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak percaya, kalau kita keraskan hati kita tidak akan mengalami mujizat. Yang rugi siapa? Bapak Ibu Saudara sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya percaya kita mempunyai hati yang lemah lembut, kita mau mendengarkan, kita mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti melakukan banyak mujizat dalam hidup kita. Oke, yang kedua, apalagi yang bisa menghambat iman kita? Itu adalah keraguan-raguan atau kebimbangan. Saudara, kita baca di Matius 14, ayatnya yang ke-26, mulai. Nah ini ceritanya Tuhan Yesus baru kasih makan 5.000 orang, terus murid-murid disuruh naik kapal. Tuhan Yesus bilang, udah kalian jalan dulu dah, saya nyusul. Nah ini ayat 26 bilang gini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berkata, itu hantu. Saudara, dalam kita khawatir, kita bisa melihat Tuhan sebagai hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh bimbang. Apa yang dilakukan Petrus, sewaktu dia meragukan Tuhan, dia bilang, Tuhan kalau itu benar kamu, suruh aku jalan dong. Tuhan bilang, oke, ayo, jalan. Ya ini lumayan lah. Kalau tadi itu tidak mau terima dulu, ini terima, oke, saya jalan dah. Dia turun dari kapal, dia jalan di atas air. Terjadi mujizat enggak? Terjadi. Dia berjalan di atas air. Tapi dikatakan apa? Ketika dirasanya tiupan angin, ini bicara masalah ya COVID, resesi ekonomi, apa segala macam. Takutlah dia dan mulai tenggelam. Sehingga sewaktu dia sudah mengalami mujizat, dia berjalan di atas air, tetapi kebimbangan itu datang. Apa yang terjadi? Hampir mencelakakan diri dia. Dikatakan dia mulai tenggelam. Jadi kalau kita tidak hati-hati, mujizat yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa menjadi malapetaka buat kita. Dia sudah mengalami mujizat, tetapi dia bimbang, dia ragu, dia mulai tenggelam. Saudara, dia berjalan di atas mujizat, tetapi dia tidak stay fokus dengan mujizat itu. Dia tidak stay fokus. Akhirnya dia mulai tenggelam. Masih untung. Dia cepat sadar. Langsung dia berteriak, Tuhan, tolong. Nah Bapak Ibu Saudara, apa Tuhan bilang, rasain lo. Siapa suruh? Tapi Tuhan kita tidak begitu. Dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya. Tuhan tidak berlambat-lambat Bapak Ibu Saudara. Jadi tatkala kita punya iman sudah mulai bimbang, kita sudah mulai tidak beriman kepada Tuhan, kita ingat kembali lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang lalu. Berkat-berkat-Mu Tuhan dalam usahaku, keluargaku, kesehatanku, semua Tuhan. Saya kembali mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan kau khawatir, jangan kau takut. Tapi apakah khawatir itu manusiawi? Sangat manusiawi. Saya kasih contoh satu saudara, di Matius 11. Matius 11 ayat yang kedua sampai 6. Ini kita banyak baca ayat saudara, supaya saudara juga buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ini dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya,
Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Firman Tuhan katakan di sini apa? Yohanes Pembaptis. Dia ini orang yang membaptis Tuhan Yesus. Ternyata setelah dia dipenjara, dan dia mungkin sudah merasakan waktunya dia akan mati, dia sempat ragu loh, dia sempat bimbang loh. Dia bilang tanya, ini engkaukah yang akan datang itu? Ataukah harus kami menantikan orang lain? Jadi kalau kita khawatir, kita ragu, sepertinya sangat manusiawi. Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus. Dan tatkala dia membaptis Tuhan Yesus, ada seekor burung merpati dan ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis juga bisa ragu. Kita juga bisa ragu. Tetapi saudara, kita tidak boleh tenggelam dalam keraguan-raguan kita. Kita harus bangkit kembali. Dan kita berkata, Tuhan, tolong aku. Ampuni aku Tuhan. Aku mau Tuhan kembali percaya. Aku mau kembali punya iman Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Oke, Bapak Ibu, Matius 14 ayat 30. Matius 14 ayat 30 bilang gini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Mungkin inilah saat ini kita sedang menghadapi suatu masalah bahwa Tuhan, COVID ini gimana? Resesi ekonomi ini bagaimana? Mungkin kita mulai takut, tapi ingat saudara, jangan sampai kita tenggelam, tapi kita berkata, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Maka pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Amin. Oke, saya akan tutup dengan Kolose 1 ayat 23. Dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak Ibu Saudara nanti kalau bisa baca bahasa Inggrisnya, ini dikatakan grounded and settled. Jadi seperti kapal ada itu ankernya itu turun, dia grounded dan settled. Jadi imannya tidak terguncangkan oleh apapun lagi. Jadi keadaan ini boleh datang, tapi dia tidak akan terguncangkan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang imannya kuat. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang teguh dan tidak bergoncang. Apapun keadaan di dunia ini, kita tetap menjadi orang-orang yang kuat. Segala masalah boleh datang, tapi kalau kita orang beriman, kita percaya kepada Tuhan, maka pasti ada jalan keluar dan kemenangan buat kita. Kita akan terus mempunyai iman dalam kemenangan kita. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk kami tetap teguh dalam iman kami. Untuk kami tetap percaya Tuhan. Kami tahu Tuhan siapa yang kami percayai. Tuhan terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sudah mati bagi kami. Engkau bangkit Tuhan, Engkau naik ke surga. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Engkau yang sudah menebus kami 2000 tahun yang lalu. Iman kami, pengharapan kami, sungguh-sungguh hanya kepada Engkau. Segala masalah apapun yang saat ini boleh terjadi. Tapi kami percaya, kalau kami punya iman kepada Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau ada bersama dengan kami untuk melewati masalah ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan juga hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga ada bersama dengan mereka. Tolong mereka Tuhan kalau mereka ada yang mulai bimbang. Ada mereka yang takut, ada bahkan ada yang masih hatinya keras Tuhan. Kami berdoa supaya hari ini Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Sehingga hari ini mereka dikuatkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kami percaya Anda semua menikmati pujian dan penyembahan. Dan tentu saja diberkati, dikuatkan dengan firman Tuhan yang baru saja Anda semua dengarkan.
Bapak Ibu, bagi Anda yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan doa, Bapak Ibu jangan sungkan untuk bisa menghubungi pemimpin komsel Anda atau menghubungi langsung penetua kita jika Anda memiliki nomor mereka, dan Bapak Ibu juga bisa langsung menghubungi gereja. Tentu saja gereja akan dengan senang hati dan akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat menolong Anda semua. Dan juga kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kembali kami anjurkan untuk bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bapak Ibu, kami tentu saja akan terus berusaha untuk menyajikan semua layanan-layanan yang terbaik, baik itu melalui firman Tuhan maupun ibadah online yang baru saja kita lakukan bersama-sama hari ini. Nantikan lagi firman Tuhan dan juga ibadah kita di minggu mendatang di kanal YouTube kita, yaitu di Home Church. Kita akan berjumpa kembali di minggu mendatang. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya hari ini kita sudah sangat diberkati dengan firman Tuhan. Jangan izinkan penghalang-penghalang iman itu membunuh iman kita. Kalaupun kita sedang melangkah dan kita takut, bahkan kita seperti Petrus atau Yohanes, mari berseru kepada Tuhan, mari kita kembali. Karena Tuhan sangat memahami kita. Dia mengasihi kita dan dia menerima kita tanpa syarat. Karena itu setiap kita hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, kami takut. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami semua. Hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa sekali lagi. Kita berkati kota dan bangsa kita. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah bangsa ini. Bahwa suasananya semakin baik. Bahwa sebentar lagi kita akan mengakhiri setiap problem ini. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyembahan yang datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami takut itu manusiawi, tapi kami tidak boleh mengizinkan ketakutan itu menenggelamkan hidup kami. Kami mau angkat kepala kami untuk berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami. Karena kami tahu dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami datang kepadamu sekali lagi. Kami memberkati kota dan bangsa kami. Kota Jakarta dan Tangerang, Depok, Bekasi dan sekitarnya. Bahkan seluruh kota Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote. Bahkan bukan hanya kota tapi sampai ke desa-desa. Tuhan kami memberkati. Tuhan kami katakan shalom untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan ketika umat-Mu berdoa, Engkau mengendalikan semua dan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan bahwa segera semua masalah ini akan berakhir. Dan kami akan melihat pelangi kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kami, bukan hanya untuk kami umat-Mu, tetapi untuk seluruh anak negeri di Indonesia ini. Berkati Bapak Gubernur kami, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua jajaran yang sedang berjuang, para perawat, para dokter Tuhan, para medis yang berjuang Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami yang sakit kena COVID-19. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan sertai, beri mereka kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka tidak takut dalam semua situasi ini karena Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang mungkin sedang sakit di rumah mereka atau di rumah sakit. Siapapun yang menonton channel ini, Tuhan kami berkata jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah pulih di dalam nama Yesus. Karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Hari ini kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang sedang mengalami tantangan dan pergumulan hidup, entah masalah keluarga, masalah keuangan. Tuhan kami mengangkat tangan kepadamu, karena kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Tuhan Engkau turun tangan dan melakukan mujizat untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepadamu. Turunlah lawatan-Mu Tuhan dan berilah jalan keluar untuk umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, minggu ini
Kalau Tuhan izinkan kami masuk, ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Dan bahkan untuk selanjutnya, kami akan melihat hal-hal besar yang luar biasa. Kami berkata, Tuhan, ini adalah minggu kemenangan terdahsyat dalam hidup kami. Bahkan bulan ini menjadi bulan berkat dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mendengarkanlah doa kami. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan percayalah, karena dari Tuhan datang berkat, dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam berkat besar dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang, keselamatan dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, kuasa penyertaan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus, menopang, menyertai dan menguatkan kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat itu datang kepada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.